Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Kita akan review ya race weekend MotoGP Austria 2025 ya sampai di sesi sprint race yang akhirnya dimenangkan kembali oleh Marc Marquez. Jadi Marc Marquez memenangkan race 15 lap ya di sprint race MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring. Itu lumayan ya, berjarak dari adiknya itu sekitar 1 detikan ya. Itu adiknya Alex Marquez di posisi P2 dan disusul oleh pembalap dari KTM yaitu Pedro Acosta. Nah, dengan hasil dari sprint race ini, akhirnya Marc Marquez kembali nih menjauh dari adiknya. Jadi setelah paruh musim pertama 2025 di Ceko itu 120 poin jaraknya, sekarang jadi 123 karena memang kalau di sprint itu antara P1 dan P2 itu perbedaan poinnya itu 3 poin. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Perjalanannya sendiri itu mulai dari hari Jumat khususnya buat Marc Marquez tidak seperti di balapan di sebelumnya ya gitu, yang dimana Marc Marquez itu udah kelihatan banget push semenjak awal di Austria ini, walaupun kita hampir semua orang tuh bisa dibilang cukup mengunggulkan yang namanya Marc Marquez, namun dia menjalani race weekend ini dengan sepertinya cukup berhati-hati. Mulai dari FP1 dia nggak langsung push dari awal, terus habis itu di sesi practice juga yang juga akhirnya dia menduduki posisi pertama ya, dan juga di FP2 juga di posisi pertama. Namun dia melakukannya itu dengan progres banget. Jadi nggak langsung dari menit-menit awal dia langsung geber motornya terus habis itu berada di posisi pertama. Jadi memang butuh proses. Nah, sementara memang kalau kita tahu dari statistik, Marc Marquez ini semenjak MotoGP di berlangsung di Red Bull Ring mulai dari tahun 2016 kalau nggak salah ya, itu Marc Marquez tuh nggak pernah menang di sini nih, nggak pernah menang di race utama. Luar biasa nih. Jadi kalau misalkan besok di hari Minggu itu Marc Marquez bisa menang, ini sebuah catatan baru lagi buat Marc Marquez, akhirnya bisa menang di sini gitu ya. Dia mencoba untuk memenangkan beberapa sirkuit-sirkuit yang selama ini dia belum bisa menang. Salah satunya adalah di Red Bull Ring ini, dan juga nanti tuh pada saat dia bertolak ke Indonesia. Karena di Mandalika juga Marc Marquez juga belum pernah menang. Nah, jadi seperti itu. Nah, apa yang terjadi di race weekend sendiri semenjak hari Jumat? Jadi seperti kita ketahui, race weekend MotoGP Austria di Red Bull Ring ini menandakan dari paruh kedua musim dari 2025. Setelah sekitar 3 pekan lebih itu kita menjalani summer break gitu ya. Dan kelihatan memang beberapa pabrikan itu menghadirkan beberapa hal-hal yang baru gitu ya. Saya sebutkan yang pertama adalah Honda. Honda menghadirkan paling enggak kelihatan di 2 pembalap utamanya itu winglet yang baru teman-teman sekalian. Sekilas sih kayak enggak kelihatan banget perbedaannya gitu ya. Namun kalau bisa dilihat ya, itu sekarang winglet itu jauh lebih gimana ya, berbeda ya, luasan. Kalau winglet itu kan ada dua sisi ya, atau dua tingkat ya, atas dan bawah untuk yang winglet utama. Nah, di bagian atasnya itu tidak memanjang ke belakang, sementara yang bagian bawahnya itu jauh lebih lebar. Diperkirakan Honda sedang mencari downforce tambahan, karena seperti kita ketahui rumus fisika dari downforce itu sangat berhubungan lurus ya dengan luasan. Jadi semakin luas maka downforce-nya akan lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu. Untuk Honda ada kelihatan banget Joan Mir dan juga Luca Marini menggunakan detail ini. Sampaikan juga inilah juga yang mungkin membuat Honda cukup positif ya menjalani awal race weekend di Austria. Mereka langsung menghadirkan Johann Zarco dan juga Joan Mir langsung masuk ke Q2 dari hasil practice. Nah, sekarang balik lagi ke KTM. KTM itu menghadirkan sesuatu yang baru. Ya, homologasi part yang baru di race weekend di rumahnya atau di kandangnya gitu ya. Seperti diketahui Red Bull Ring adalah kandang dari Red Bull, sementara Red Bull adalah sponsor utama dari KTM, khususnya di KTM Team Factory dan juga di Tech 3 ya. Nah, apa aja yang baru? Nah, yang pertama adalah winglet.
Nah, kalau teman-teman sekalian mau lihat winglet yang dipakai oleh keempat pembalap KTM, yaitu Pedro Acosta, ada Brad Binder, ada Enea Bastianini, dan juga ada Maverick Viñales yang akhirnya tidak bisa melanjutkan balapan karena memang cederanya masih terasa ya. Itu sekarang berbeda teman-teman sekalian. Itu nggak ada lekukan ke bawahnya untuk wingletnya. Karena kata biasa kan kalau kita lihat ya winglet depan dari RC16, KTM RC16 itu kan winglet, terus habis itu ada lekukan wingtip ke bawah. Nah, sekarang wingtipnya tuh udah hilang. Gitu ya. Jadi sederhana aja gitu. Jadi modelnya jadi lebih kayak mirip Ducati. Kayak gitu. Sementara hal kedua yang hadir di KTM RC16 adalah ininya nih teman-teman sekalian, apa namanya, bagian front call bagian atas hampir mendekati windshield atau windscreen itu jauh lebih sempit dan jauh lebih compact. Dan ini perkiraan saya adalah untuk menghadirkan apa namanya agility, kelincahan dari motor. Kalau misalkan bentuk dari front cowl atau fairing depan ya yang di dekat windscreen itu lebih kecil, maka umumnya itu mempermudah motor pada saat berbalik arah. Sementara kita ketahui Red Bull Ring ada beberapa spot di mana pembalap itu butuh kelincahan motor pada saat berbalik arah, terutama di tikungan chicane yang baru ya. Chicane yang baru di lupa abis tikungan 2 antara namanya 34 atau gimana gitu ya, untuk mengecilkan top speed. Terus yang hadir juga di KTM adalah muffler. Mufflernya ini baru teman-teman sekalian. Jadi muffler baik itu end muffler yang ada di undertail dan juga di bagian midship muffler yang di bawah mesin itu beda sekarang bila dibandingkan dengan paruh pertama musim 2025. Jauh lebih sederhana, lurus langsung, nggak meliuk-meliuk gitu ya, nggak meliuk-meliuk, terutama yang bagian belakangnya. Perkiraan saya nggak tahu, tapi secara umum sepertinya KTM mencoba untuk meriset atau meraih pita delivery power atau torsi yang baru gitu ya untuk KTM ini. Mungkin ada hubungannya juga dengan wingletnya juga yang baru, nggak tahu gimana. Cuman biasanya perubahan dari end muffler itu ujungnya kayak gitu. Perubahan dari pita band mau ditaruh di mana, mau digeser kemana, RPM rendah kah, di tengah kah, atau di ujung belakang kah, dari perubahan dari bentuk dari end muffler atau knalpot, ujung knalpot dari motor KTM RC16 ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, perjalanan dari Marc Marquez sendiri ya di balapan 15 race itu bisa dibilang cukup ini aja, artinya dia perjuangannya itu cukup maksa banget, cukup kelihatan banget, cukup ngotot banget, terutama pada saat di awal kita bisa lihat Marc Marquez langsung nyodok, sementara kita bisa lihat juga Pecco Bagnaia itu menghadapi masalah. Ya, dimulai dari masalah pada saat start dia skidding, dan juga skiddingnya itu mirip seperti skiddingnya juga dilakukan oleh Pak Fermin Aldeguer yang berada di belakangnya juga melakukan skidding. Cuma masalahnya nggak hanya skidding itu aja pada saat start gitu ya, slide pada saat start. Namun Pecco Bagnaia itu mengalami semacam kayak chattering, tapi bukan di bagian belakang, tapi ini hampir ke bagian handle gitu ya. Kalau dilihat daripada saat Pecco Bagnaia itu menghajar stride itu di ujung, pada saat dia melakukan pengereman di ujung stride untuk melakukan tikungan ya dan melakukan hard brake, itu kelihatan banget motor tuh bergetar. Entah ini permasalahannya ada di setup suspensi atau di steering damper atau di elektronik kah, atau ada sesuatu di rim, di velg ya, atau di ban. Masih belum tahu nih. Mungkin dalam beberapa jam ke depan kita akan tahu. Nah, jadi itu aja teman-teman sekalian, recap dari apa yang terjadi semenjak hari Jumat dan juga Sabtu sampai sprint race MotoGP Austria yang dimenangkan oleh Marc Marquez, diikuti podium 2 oleh adiknya Alex Marquez dan juga oleh Pedro Acosta di posisi podium 3. Itu aja, kita lanjutkan besok pada saat pasca race utama MotoGP Austria. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.